Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ibu harap kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada video pembelajaran ini di bab 6 itu menyusun cerita inspiratif. Kita akan membahas materi bagian A, yaitu mengidentifikasi informasi cerita inspiratif. Dalam KBBI, inspirasi diartikan sebagai ilham atau sesuatu yang dapat menggerakkan hati untuk menciptakan atau mengarang syair, lagu, dan sebagainya. Dalam beberapa literasi dijelaskan bahwa inspirasi merupakan percikan ide-ide kreatif yang timbul akibat proses pembelajaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Oke. Dalam video ini kita akan membahas beberapa poin, yaitu pertama, pengertian, kedua, fungsi dan tujuan, ketiga, ciri-ciri, keempat, struktur, dan kelima, unsur-unsur, yang terakhir, kaidah kebahasaan. Pengertian teks cerita inspirasi. Teks cerita inspirasi adalah bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham, ide atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam cerita inspiratif, terdapat nilai kedewasaan yang terkandung di dalamnya, melalui nilai-nilai sehingga banyak orang yang ketika membaca contoh-contoh teks cerita inspiratif malah tergugah hati atau naluri. Tujuan dan fungsi teks cerita inspirasi. Tujuan teks inspirasi adalah untuk menambah dan menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan yang diharapkan secara positif. Kemudian fungsi teks inspirasi ialah memberikan informasi berupa pengalaman yang disajikan secara estetis kepada pembaca, memberikan informasi dengan adanya kronologi suatu peristiwa yang dilengkapi dengan unsur-unsur inspirasi, menyampaikan pengalaman untuk hiburan semata, menceritakan kenyataan atas suatu kejadian yang telah terjadi demi kepentingan tertentu. Berikut ini ciri-ciri teks cerita inspirasi. Teks cerita inspirasi terdiri atas 6. Yang pertama, teks yang menginspirasi memiliki struktur teks yang terdiri dari orientasi, komplikasi, peristiwa komplikasi, resolusi, dan kode. Yang kedua, teks yang menginspirasi biasanya memiliki tema spesifik yang dapat dikembangkan menjadi cerita yang menarik. Yang ketiga, selain temanya, teks inspirasional juga memiliki alur cerita tertentu sehingga pembaca dapat memahami cerita yang disajikan dan pesan yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang keempat, teks yang menginspirasi juga memiliki pesan atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, misalnya, hidup bahagia dengan segala kekurangan yang dimiliki. Kemudian yang kelima, teks yang menginspirasi adalah naratif, karena mereka menceritakan tentang seorang atau sesuatu yang dapat menginspirasi siapa saja untuk membaca cerita. Kemudian yang terakhir, teks yang mengilhami umumnya menceritakan kisah kehidupan karakter yang bisa menjadi panutan bagi pembacanya. Karakter dalam teks inspirasional dapat berupa karakter dalam kehidupan nyata atau fiksi. Ini juga bisa menjadi teks yang menginspirasi yang terkandung dalam cerita binatang atau dongeng. Struktur teks cerita inspirasi. Berikut ini terdapat beberapa struktur dalam unsur teks cerita inspirasi terdiri atas 5. Yang pertama, bagian orientasi adalah tahap pengenalan atau pengituasian, biasanya berisi pengenalan tokoh, latar, dan latar belakang cerita. Yang kedua, bagian rangkaian peristiwa
dimulai dari awal terjadinya sebuah peristiwa sampai pada puncak masalah. Yang ketiga, bagian komplikasi merupakan tahap puncak dari peristiwa-peristiwa yang dikembangkan pada tahap rangkaian peristiwa sampai masalah tersebut ditemukan jalan keluarnya. Yang keempat, bagian resolusi merupakan tahap penyelesaian masalah, peristiwa atau masalah yang dikembangkan pada bagian rangkaian peristiwa dan komplikasi dikendurkan pada tahap resolusi. Yang kelima atau yang terakhir, bagian koda adalah bagian penutup dari sebuah cerita inspiratif dan jenis teks narasi lainnya. Dalam tahap ini disampaikan kesimpulan dan pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Unsur teks cerita inspirasi ada 6. Berikut ini terdapat beberapa unsur-unsur teks cerita inspirasi terdiri atas 1. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah individu reka yang mengalami peristiwa dalam cerita. Penokohan adalah penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh dalam cerita. Yang kedua, latar cerita atau setting. Latar adalah unsur dalam cerita yang menunjukkan di mana, bagaimana, dan kapan peristiwa dalam cerita itu berlangsung. Yang ketiga, alur atau jalan cerita. Alur adalah jalinan peristiwa yang memperlihatkan kepaduan dan diwujudkan oleh hubungan sebab akibat, tokoh utama, tema atau kegiatannya. Yang keempat, sudut pandang atau point of view. Sudut pandang dapat diartikan sebagai posisi pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita. Macam-macam sudut pandang ada 6. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Yang kedua, sudut pandang orang pertama sentral. Yang ketiga, sudut pandang orang pertama sebagai pembantu. Dan yang keempat, sudut pandang orang ketiga. Yang kelima, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dan yang terakhir, sudut pandang orang ketiga terbatas. 5. Tema adalah gagasan, ide atau pikiran utama yang digunakan sebagai dasar dalam menuliskan cerita. Yang terakhir, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita yang dibuatnya. Kaidah kebahasaan teks cerita inspirasi. Berikut ini terdapat beberapa kaidah kebahasaan teks cerita inspirasi terdiri atas: pertama, kata keterangan tempat, waktu, tujuan, dan cara. A. Keterangan cara. Adverbial ini menanamkan keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi, misalnya dengan dan secara. B. Keterangan tempat. Adverbial ini menambahkan keterangan tempat terjadinya suatu peristiwa atau kegiatan, yaitu di, ke, dan dari. C. Keterangan waktu. Adverbial ini menambahkan keterangan waktu kapan terjadinya suatu peristiwa atau kegiatan, yaitu pada, kemarin, besok, lusa, dan lain-lain. Kemudian D. Keterangan tujuan. Adverbial ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat, misalnya untuk, supaya, dan agar. Yang kedua, kata hubungan intra kalimat dan antar kalimat. A. Konjungsi. Antar kalimat yaitu kata menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lain, sehingga konjungsi ini selalu dimulai dengan kalimat baru. B. Konjungsi menyatakan pertentangan pada kalimat sebelumnya. Biarpun demikian, sekalipun demikian, walaupun demikian, dan meskipun demikian. C. Konjungsi yang menyatakan lanjutan dari peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya. Sesudah itu,
dan setelah itu. D. Konjungsi yang menyatakan adanya hal, peristiwa, atau keadaan lain di luar dari yang telah dinyatakan sebelumnya. Tambahan pula, lagi pula, dan selain itu. E. Konjungsi yang menguatkan keadaan yang sebelumnya, malahan, dan bahkan. E. Konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan keadaan yang sebelumnya, namun, dan akan tetapi. G. Konjungsi yang menyatakan konsekuensi, dengan demikian. H. Konjungsi yang menyatakan akibat, oleh karena itu, dan oleh sebab itu. Selanjutnya, kalimat majemuk setara dan bertingkat. A. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang terdiri atas beberapa kalimat yang setara atau sederajat kedudukannya. Contohnya, dia terjatuh di danau dan koran dagangannya berantakan. B. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terjadi dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara atau sederajat. Contohnya, akan tetapi dia sadar bahwa dia tidak mungkin seperti Tina. Demikian penjelasan Ibu tentang mengidentifikasi informasi cerita inspiratif. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.